Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah kali ini saya coba sharing tentang bagaimana kita menghitung ya net present value atau kita melakukan valuasi atau penilaian atau capital budgeting untuk perusahaan kategori lever firms. Lever firm di sini adalah perusahaan yang memiliki utang, di mana pembiayaannya itu adalah kombinasi antara ekuitas dan hutang. Nah, kita langsung aja dimasuk kepada contoh soal. Di sini kita asumsikan ini ada sebuah proyek misalnya, atau sebuah proyek yang berumur ekonomis 5 tahun. Oke. Berumur ekonomis 5 tahun. Kita lihat dari tahun 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita asumsikan ada aliran gas. After tax cash flow-nya kita asumsikan misalnya tahun pertama itu adalah ini dalam juta misalnya. Oke, ini dalam juta rupiah. Oke, kita asumsikan nilai investasinya ini negatif karena merupakan nilai investasinya. Nilai investasinya sebesar 1 miliar rupiah. Nah, 1 miliar rupiah diharapkan akan mampu, nah ini estimasinya akan mampu menghasilkan after cash flow itu sebesar 200 juta pada tahun pertama, 240 juta tahun kedua, 250 juta tahun ketiga, kemudian 300 juta tahun keempat, dan 325 pada tahun kelima. Nah, kemudian kita harus ingat bagaimana caranya menghitung net present value. Nah, yang pertama ini kita asumsikan bahwa kategori perusahaan ini di sini adalah kita katakan sebagai unlevered cash flow. Nah, unlevered cash flow artinya adalah di dalam pembiayaan ini seluruhnya dibiayai nanti dengan ekuitas tanpa ada hutang di dalam pembiayaan investasi kita yang sebesar 1 miliar ini. Jadi 1 miliar ini dibiayai seluruhnya dari modal sektor dari perusahaan atau pemilik. Nah, kemudian kita coba lihat di sini bagaimana apakah NPV-nya, ingat dalam rule of thumb-nya untuk NPV bahwa sebuah proyek itu diterima kalau NPV-nya positif atau di atas 0, kemudian ditolak kalau NPV-nya negatif. Nah, kita coba lihat pertama ini cash flow-nya. Kayak ini saya hapus dulu lah ya. Saya hapus. Nah, kita lihat apa yang perlu informasi yang kita ketahui. Pertama, tentunya kita perlu diskon faktor yang kita gunakan dalam perhitungan NPV. Nah, diskon faktor yang kita gunakan, contohnya di sini adalah kita gunakan cost of capital. Kita asumsikan misalnya adalah 10%. Oke, 10%. Kita samakan. Cost of capital, RO. Saya sengaja udah bikin beberapa template-nya supaya nanti mudah waktu video kita bisa lebih cepat nantinya. Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Kita nanti harus cari nilai sekarang diskon faktor dari cost of capital yang 10% ini. Oke, berarti kita bisa DF-nya, diskon faktornya itu adalah sama dengan 1 ditambah, ingat rumus dari present value, 1 ditambah dengan R. Nah, karena kita akan kopikan nanti ke samping, sampai tahun kelima, kita kunci F4 atau FNF4 kalau di laptop. Nah, pangkat negatif. Nah, karena kalau kita bawakan ke atas, biasanya kita tahunya adalah untuk diskon faktornya 1 dibagi dengan 1 tambah R pangkat T. Sekarang kalau kita bawa ke atas berarti pangkat negatif T. Negatif T. Nah, kemudian kita kopikan ke sini. Inilah diskon faktor. Nah, sekarang kita coba cari berapa discounted cash flow-nya. Berapa sih nilai sekarang dari cash flow yang akan kita dapatkan atau yang kita keluarkan pada tahun 1 sampai 5. Bagaimana caranya? Kita kalikan masing-masing cash flow. Masing-masing cash flow dikali nanti dengan diskon faktornya. Dikali dengan yang di sini. Oke, kita dapatkan 1000. Oke. Kemudian kita tinggal kopikan di sini. Oke,
Inilah nilai sekarang dari masing-masing cash flow yang kita perkirakan dihasilkan dari proyek yang kita mau usulkan atau mau kita laksanakan. Oke, kemudian kita lihat MPV-nya berapa. MPV-nya adalah penjumlahan dari semuanya. Dari seluruh cash flow ini kita dapatkan adalah 25 juta rupiah. Artinya apa? Kalau kita lihat di dalam aturan yang di sini berarti ini adalah proyek ini ditolak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa ya sebuah rencana investasi kita harus betul-betul matang dalam membuat perencanaan, matang dalam membuat asumsi-asumsi, sehingga nanti kita persoalan utama di dalamnya kita kemungkinan akan terjadi dua error atau kesalahan dalam penentuan sebuah proyek. Yang pertama, kemungkinan kita menolak sebuah proyek yang seharusnya itu adalah memberikan MPV positif. Yang kedua, kemungkinan kita menerima proyek yang sebenarnya itu adalah MPV-nya negatif. Kenapa kita menerima? Kenapa kita menghasilkan MPV yang positif ketika seharusnya negatif? Itu adalah kesalahan kita misalnya dalam perhitungan ini WACC yang seperti dalam video sebelumnya saya pernah sampaikan juga. Nah, kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, makanya kita juga perlu lakukan simulasi dengan menggunakan berbagai macam tingkat required return atau discount rate misalnya. Oke. Kemudian kita lihat di sini itu adalah kalau dibiayai seluruhnya dengan ekuitas, kita melihat bahwa proyek ini kita tolak. Nah, berikutnya kita nanti asumsikan bahwa kita mempertimbangkan untuk melakukan pembiayaan yang berasal juga dari hutang. Jadi kombinasi antara hutang nanti dengan ekuitas. Nah, kita asumsikan, misalnya kita asumsikan bahwa kita membiayai hutangnya adalah 55% misal. 55% dari dari 1 miliar yang kita butuhkan di sini, kita membutuhkan nanti adalah 505. Nah, dari mana? Berarti hutang yang kita dapatkan nanti adalah 55% dikali nanti dengan yang nilai investasi kita 1 miliar. Berarti 550 jutanya berasal dari hutang asumsi kita. Nah, misalnya kalau kita mau jadikan ini positif aja ya, supaya nanti mudah kita dalam perhitungan lainnya. Oke, 550. Kemudian kita punya cost of debt-nya. Nah, cost of debt-nya ini kita beri kode RD misalnya. Nah, cost of debt-nya atau biaya hutangnya kita asumsikan misalnya adalah 8%. Oke, 8% ini nanti kita buat, nah kita nanti tentukan dengan perusahaan berhutang ada keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Keuntungan namanya dinamakan dengan interest tax shield. Jadi keuntungan keuntungan pajak dari pembayaran bunga kita, karena nanti dengan adanya biaya bunga tentunya nanti akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Oke, kita contohkan berapa sih bunga yang harus kita bayarkan per tahun dengan hutang sebesar 550. Nah, ini asumsikan adalah seperti obligasi. Nah, obligasi di mana nanti utang ini baru dibayar totalnya pada itu adalah pada akhir musir pada tahun ke-5 nantinya. Nah, sehingga dengan bunga sebesar 8%, mungkin dalam aplikasi itu adalah sebagai kupon, maka kita lihat interest atau kuponnya kita bayar adalah 44 juta rupiah per tahun. Nah, sehingga kita asumsikan misalnya tax-nya adalah 40%. Nah, kita interest, dari mana kita dapat interest tadi? Tentunya adalah dengan mudah kita dapatkan dari 8% dikali nanti dengan 550 dari total hutang kita. Dapatkan 44 juta. Oke, tax-nya kita adalah 40%. Nah, berapa interest tax shield kita? Nah, interest tax shield kita ini kita bisa lihat dari 40% dikali nanti dengan interest tax shield kita dikali 40% dikali dengan 44. Berarti di sini mungkin bisa kita katakan itu adalah TC dikali dengan interest. Sama dengan TC kita adalah 40% dikali dengan interest kita, bunga kita $18 juta dolar. Nah, kemudian kita masukkan, ini kan adalah 18 juta dolar yang kita manfaatnya yang kita dapatkan. Jadi ada manfaat pajak yang kita dapatkan sebesar 18 juta dolar setiap
setiap tahunnya. Artinya itu adalah menjadi cash inflow bagi perusahaan, menjadi tambahan cash inflow sebenarnya bagi perusahaan. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini adalah kita lihat masing-masingnya. Jadi kita kopikan yang di sini tekstil kita. Nah, kemudian kita kopikan karena kita akan mulai menggunakan angka yang sama, 18 juta rupiah. Oke, ini 18 juta rupiah. Kemudian berikutnya kita nilai sekarang kan ini. Nah, kita menilai time value-nya yang kita gunakan di sini adalah pada rate-nya itu adalah 8%. Jadi yang kita gunakan itu adalah RD. Jadi cost of debt-nya 8%. Nah, sehingga karena kita di sini nggak ada angkanya, kita gunakan yang ada di sini. Kita bisa lihat berapa nilainya itu adalah 1 ditambah dengan, nah, RD kita 8% di sini. Nah, karena kita mau kopikan ke samping, kita kunci FN F4 atau F4. Oke, kemudian pangkat tahun periode. Oke, kita lihat 1,08. Kemudian kita hapuskan ini dulu. Kemudian kita bisa cari diskon cash flow dari tekstil kita berapa. Itu adalah cash flow dari interest tekstil dikali nanti dengan dibagi nanti dengan atau bisa juga kalau kita buat di sini, kalau dipangkatkan itu bisa juga kalau kita pangkatkan min negatif seperti yang sebelumnya boleh juga, tapi nanti kita kali nantinya. Jadi ini kita dapatkan, artinya ini adalah kita kali biar kita samakan dengan di atasnya, kita kali. Inilah nilai sekarang dari cash flow yang dihasilkan dari interest tekstil kita ini. Nah, sehingga kita bisa lihat net present value dari debt tekstil kita berapa? Itu adalah jumlah dari keseluruhan debt diskon cash flow dari debt tekstil kita itu adalah sum, dari total penjualan tersebut 70. Nah, sekarang apa yang kita cari itu adalah EVV. Nah, jadi ini adalah jadi ini pendekatan pertama ya, pendekatan adalah EVV. Jadi EVV, nah, jadi pendekatannya itu adalah sama dengan EPV itu adalah NPV pada pada unlevered firms itu adalah $25. Oke, kita hapus dulu $25. 25 juta rupiah dan ditambah nanti dengan NPV debt tekstil $70 juta. Nah, kita tambahkan 25 negatif 25 ditambah dengan positif 70. Oke, kita lihat 44. Nah, kita lihat di sini adalah positif. Nah, artinya kita di sini adalah accept. Kita terima proyek kita karena menghasilkan positif MPV, EPV. Nah, artinya di sini kita bisa melihat bahwa dengan kalau proyek tersebut 55% kita biayai dengan hutang, ternyata apa yang bisa kita lihat bahwa ternyata proyek ini bisa menghasilkan MPV positif. Proyek ini layak. Kalau sebelumnya 100% dari ekuitas, kita lihat itu proyek itu ditolak. Nah, ini yang kita lihat dampak dari manfaat yang kita dapatkan dari interest tekstil ini, pembayaran bunga tersebut mampu mengurangi pembayaran pajak. Nah, kemudian kita masuk berikutnya dengan metode yang kedua, itu adalah metode flow to equity approach. Ini metode yang agak sedikit panjang karena kita ada 3 tahap yang harus kita lalui di sini. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah calculated leverage cash flow. Jadi kita menghitung lever cash flow kita berapa dari sisi pemegang saham di sini sebenarnya. Jadi kita dari sisi pemegang sahamnya. Nah, dari sisi pemegang saham kita bisa lihat bahwa equity itu sebenarnya berapa sih sebenarnya? Nah, equity-nya sebenarnya yang kalau kita 550-nya itu sudah dibayar dengan apa? Dengan hutang, tentunya ekuitas kita itu adalah sama dengan kebutuhan investasi kita. Oke, kita negatifkan ini karena supaya nanti positif jadi positif ya, kita negatifkan negatif nanti kan adalah positif. Kemudian kita kurangi nanti dengan debt kita 550 juta. Oke, kita dapatkan 450. Artinya cash flow bagi equity investor yang yang sebagai pemilik penyerta modal itu adalah negatif 450. Oke. Min cash flow ini adalah sebenarnya dana yang mereka keluarkan itu adalah 450.
Oke, sekarang itu yang kita dapatkan yang pertama 450. Kemudian kita coba lihat juga the after tax cost of interest. Nah, ini kita bisa lihat tentunya ada biaya lain yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Biaya lain apa? Biaya itu adalah pembayaran hutang. Nah, pembayaran hutang yang dilakukan oleh perusahaan tentunya tadi kita bisa lihat ada 44%. Itu menjadi beban yang dibayarkan oleh proyek ini atau investasi ini. Nah, kemudian kita coba lihat tentunya setelah dikurangi nanti dengan tekstilnya, kita dapatkan ada debt tekstil di sini. Nah, debt tekstilnya itu berapa? Itu adalah kita lihat, oke, itu the after tax cost of interest-nya itu berapa? Nah, ini yang kita bisa pahami. Jadi ini adalah sama tadi kita oke, kita coba kita hapus saja dulu. Ini kita dapatkan dari debt, debt dikali dengan RD dikali dengan 1 kurang TC. Sama dengan debt kita 550, kemudian kita kali nanti dengan RD-nya kita persen dikali dengan 1 dikurangi dengan TC. Oke, tax kita. Kita lihat 2640. Inilah sebenarnya yang dibayarkan oleh perusahaan ya setelah ada manfaat pajak yang kita dapatkan. Karena sebagiannya itu adalah menjadi masukan dari pajak. Nah, kemudian yang lain itu adalah oke, kita bisa perbaiki sedikit ya. Sebenarnya yang tadi itu adalah pasnya itu adalah 17,6. Jadi sebenarnya kalau kita kurangi, nah ini berapa yang kita kurangi? 44 dikurangi dengan 17,6. Nah, ini kan dapatnya sama 26. Jadi kita bisa juga lakukan cara seperti itu. Nah, ini karena tadi kita tidak kasih koma ya. Kalau kita kasih koma, nah 17,6 angka yang kita dapatkan. Nah, tentunya kalau kita lihat dari sini, kita bisa lihat, kita hitung ya langkah pertama itu adalah lever cash flow. Ini target kita yang pertama, lever cash flow. Lever cash flow kita tentunya adalah yang pertama yang kita dapatkan itu adalah pembayaran yang kita dapat yang dibayarkan oleh, kita lihat dari kacamata dari equity investor itu adalah dia investasinya adalah sebesar 450 juta. Nah, kemudian cash flow yang didapatkan itu adalah setelah dikurangi nanti dengan biaya. Itu adalah cash flow dari yang kita dapatkan di unlever. Kemudian kita kurangi nanti dengan biaya bunga yang kita bayarkan, tapi bunga di sini adalah after tax cost of interest-nya di sini. 26. Nah, kita bisa kunci ini karena kita kopikan nanti ke sampingnya. 173. Kemudian kita kopikan di sini, dapat ini. Nah, perlu diperhatikan, pada tahun kelima ada pembayaran utang sebesar berapa? 550. Tentunya ada cash outflow di sini. Jadi kita pertimbangkan cash outflow di sini. Kita kurangkan dengan 550. Nah, ini yang negatif 251 pada tahun kelima. Inilah langkah pertama kita sudah dapatkan angka step satunya. Oke. Kemudian berikutnya step 2 kita harus menghitung cost of equity. Jadi kita harus menghitung cost of equity-nya berapa. Nah, bagaimana caranya? Ya, rumusnya kita udah ada di sini. Itu adalah R0. R0 tadi 10% dikali dengan D per E atau debt to equity ratio dikali dengan 1 kurang TC corporate tax dikali dengan R0 dikurang nanti dengan RD. Nah, tapi yang perlu kita ketahui, kita harus E-nya di sini bukan yang kita gunakan adalah 450 di sini, tapi yang perlu kita gunakan E di sini adalah market value-nya, nilai pasarnya. Jadi kita perlu menghitung dulu market value dari tentunya investasi, baru nanti kita dapatkan market value dari equity. Nah, market value dari equity itu adalah present value dari seluruh cash flow yang mungkin kita dapatkan dari ini. Ini kan kita ingat bahwa nilai dari suatu investasi itu adalah nilai sekarang dari future cash flow yang kita dapatkan. Jadi nilai sekarang dari cash flow yang kita dapatkan ini kemudian ditambah nanti dengan ada future cash flow lainnya. Dari mana?
nilai sekarang dari ini semua. Berapa nilai sekarang tadi? Itu adalah 70. Nah, nanti kita tambahkan nanti dengan yang nilai sini adalah sebesar 975 ya. Kita tambahkan yang ini semua. Nah, sekarangnya kita tambahkan dan kita tidak menginkludkan ini dulu. Nah, sehingga kita bisa lakukan berapa future cash flow ini adalah kita bisa lihat sum ya, sum. Nah, ini adalah dari sini jumlahnya. Kemudian ditambah nanti dengan sum. Yang ini dari debt seal. Lupa kurungnya. Tapi dia otomatis nanti akan memperbaiki. Nah, inilah market value dari investasi kita. Nah, di sini adalah ini dikatakan sebagai nilai V-nya. Nah, nilai V-nya tersebut kita dapatkan. Ini adalah nilai V kita. Nah, ingat di dalam kita harus tahu bahwa V tambah D, V sama dengan D tambah E. V sama dengan D tambah E. V sama dengan D tambah E. Sehingga kita bisa dapatkan E berapa? V kurang D. Nah, V kurang D sama dengan V-nya kita dapatkan ini, dikurangi nanti dengan D kita, itu adalah sebesar 550 juta. Kita dapatkan inilah market value dari equity. Nah, sekarang kita sudah dapatkan E. Ini adalah nilai E. D juga ada, nilai V sudah ada. Sehingga kita bisa dapatkan, apa yang kita butuhkan di sini adalah tadi rumusnya D per E. Nah, kita lihat D per E sama dengan D per E. Nah, D mana tadi? Debt itu adalah di atas. Dibagi dengan E, equity. Kita adalah nih. Kita dapatkan ini 1,1. Nah, artinya debt-nya lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya. Nah, kemudian apa yang bisa kita cari mempermudahkan kita pekerjaan itu adalah R0 kurang RD. Nah, R0 kurang RD, R0 kurang RD, atau juga nanti 1 kurang TC jelas 60%. Kita bisa gunakan nanti lebih mudah. R0 kurang RD, R0 kita adalah 10%. Nah, R0 dikurang dengan RD 8%. Kurung depannya lupa kita. Sebenarnya nggak perlu kurung depan ya, langsung aja R0 kurang D 2%. Nah, kemudian kita baru cari RE. RE di sini adalah R0. R0 kita adalah 10%. Ditambah dengan, jadi kita harus saling menghubungkan supaya nanti kita bisa melakukan simulasi ya. D per E, debt to equity ratio. Bisa kita kali nanti dengan mana D per E tadi, kita dapatkan angkanya di sini. Kemudian kita kali dengan 1 kurang TC, 1 dikurang TC-nya tadi adalah 40%. Tax. Dikali dengan R0 kurang RD. Nah, ini kita dapatkan 11,334%. Sehingga ini langkah kedua. Kita sudah dapatkan langkah kedua, cost of equity-nya ini kita sudah dapatkan sebesar 11,334%. Nah, baru berikutnya kita melakukan valuation yang ketiga, tahap terakhir. Jadi ini flow to equity approach ini memang agak sedikit lebih panjang ya prosesnya dibandingkan dengan yang pertama tadi, EPV model, EPV approach. Nah, sekarang kita lihat yang valuation-nya, kita kopikan ya, kalau kita mau mulai misalnya kita kopikan sama dengan kita kopikan dari sini Y, di sini, kita dapatkan. Kita perlu cari DRE dulu. Kita hapus saja ini dulu. Jadi DRE kita, DFRF RE kita, diskon faktor dari RE kita adalah nilai kita menghitung present value-nya ya, dari value-nya itu diskon faktor dari RE kita adalah 11,334%, sama dengan 1 ditambah dengan ini, tambah dengan pangkat negatif
interest. Nah, kita harus kunci dulu ini. Kita kunci Fn F4. Oke, kita NF4. Oke, kita kunci karena kita menggunakan angka yang sama. Oke, kita kopikan ke sini, kita dapatkan. Oke, kita bisa samakan ya ini supaya nanti kelihatan ya biar sama ya kelihatannya. Negatif kita gunakan dengan dalam kurung in bracket. Oke, kita lihat ini diskon vektornya, kemudian kita cari diskon cash flow-nya. Ini adalah lever cash flow dikali dengan diskon vektor kita. Diskon vektor adalah ini kita dapatkan 450. Kemudian yang lainnya kita dapatkan. Nah, inilah diskon cash flow dari ya lever cash flow yang kita dapatkan masing-masing dari tahun 1 sampai tahun ke-5. MPV-nya sama dengan perhitungan MPV yang pertama tadi. Flow to equity approach ini, jadi FTA ya, flow to equity approach ini adalah sama dengan sum dapatkan 7 positif. Nah, ini kita dapatkan adalah positif, berarti kita di sini adalah accept. Nah, udah kelihatan dengan menggunakan utang, dilihat dari dua pendekatan kita menghasilkan angka yang sama, itu adalah positif accept. Itu adalah pendekatan yang kedua, flow to approach. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pendekatan itu adalah dengan menghitung WACC, weighted average cost of capital. Oke. Weighted average of cost capital, kita harus ingat kembali rumus weighted average cost of capital itu adalah weight atau proporsi dari equity dikali dengan cost of equity ditambah dengan proporsi dari utang dikali dengan cost of debt dikali dengan 1 kurang corporate tax. Oke, WACC, weighted average cost of capital yang pernah kita bahas juga di video sebelumnya. Kita bisa lihat berikutnya adalah E per V-nya berapa? Kita perlu cari EPV. E per V, oke, kita hapus ya. Kemudian, oke, saya hapus supaya nanti supaya kita bisa mengikuti bagaimana dari mana datang angka tersebut. E per V itu adalah E-nya kita udah dapatkan. Yang kita gunakan adalah E yang tadi dari proses yang kedua tadi. Nah, kalau kita tidak menggunakan yang model yang kedua, kita langsung ke WACC saja, kita harus menemukan dulu V-nya berapa. Jadi yang kita gunakan ini adalah market value of equity dan market value of investment kita. Nah, E per V, berarti kita dapatkan E-nya di sini dibagi dengan V-nya. Oke, kita udah dapatkan sini, E per V. Kita dapatkan E per V, kemudian D per V, atau debt ratio, itu adalah bisa juga 1 dikurangi dengan E per V, atau kita mau supaya nanti lebih jelas, D dikurangi nanti dengan V kita adalah tadi 1,044 miliar. Ini jumlahnya yang kedua harus 1. Oke, jadi WACC kita E per V, ingat rumusnya yang sebelumnya kita coba dicek lagi rumus dari WACC, E per V dikali dengan RE. RE yang kita gunakan RE yang di sini yang sudah yang dihitung pada tahap kedua tadi. Jadi kita tetap kalau kita mau lompat aja yang kita tetap harus melalui sampai tahap ke RE juga ini. Dari 1 2 kita perlu juga mencarinya. Ya mungkin enggak yang lever cash flow kita tidak perlu cari, tapi yang RE kita perlu cari. Nah, dikali dengan ini, ditambah dengan dikali dengan RE tadi ya, kemudian D per V, dikali dengan cost of debt. Cost of debt yang mana? Ya, kita tetap gunakan cost of debt yang di sini, dikali dengan 1 dikurang TC. Mana TC kita? 40%. Oke, TC kita 40%. Oke, 7,895. Nah, inilah yang kita WACC. Jadi di WACC kita nanti mendiskonkan nilai dari unlevered cash flow kita dengan WACC kita. Jadi kalau kita lihat sebelumnya kita diskontokan dengan 10%, sekarang kita diskontokan dengan nilai yang relatif lebih rendah, 7,895%. Oke, kita kalau mau kita mulai dari tahap awal lagi misalnya. Oke.
Kita kopikan aja di atas supaya nanti kita bisa melakukan simulasi-simulasi. Biar, oke. Kita samakan formatnya. Kemudian kita lakukan berikutnya apa? Diskon vektor dari WACC. Diskon vektor dari WACC itu adalah sama dengan 1 ditambah dengan WACC kita berapa? Ini kita kunci ya. Kita lock F4 atau F4 saja. Pangkat negatif T. Ya, di sini kayak kita dapatkan. Kemudian diskon cash flow dari diskon vektor, diskon cash flow kita, DCF kita itu adalah cash flow kita dikali dengan diskon vektornya. Kopikan, ini kita dapatkan masing-masingnya. Jadi di sini kita tetap menggunakan unlevered cash flow, tapi kita sudah diskon rate-nya kita menggunakan WACC di sini, kan RO yang kita gunakan sebelumnya. Oke, sekarang kita berikutnya apa yang kita lakukan? Kita hitung MPV-nya berapa? MPV-nya adalah kita bisa lihat sum, oke, sama dengan yang sebelumnya. Oke, 34 juta. Oke, ini kita lihat dari sini positif, artinya adalah di sini accept. Oke, jadi kita bisa accept project yang jika project tersebut menggunakan hutang. Nah, inilah yang kita bisa lihat bahwa sebuah proyek yang sebenarnya negatif, kalau kita misalnya melakukan simulasi, bagaimana kalau proyek tersebut sebagiannya didanai dengan hutang, kita bisa lihat bahwa proyek yang memiliki MPV negatif, itu ternyata bisa menghasilkan proyek yang menjadi MPV positif. Nah, tentunya kita harus berbicara risiko juga, gitu. Karena yang namanya hutang, artinya kan menimbulkan, nama itu adalah ada memunculkan leverage risk, risiko keuangan, risiko finansial, di mana kita tetap akan membayar sebesar cash flow yang harus kita bayarkan tadi adalah $18, 44 juta per tahun. Nah, sedangkan di akhir tahun di akhir umur proyek di kelima kita membayar nominal utang kita 550 juta. Nah, sedangkan cash flow kita ini kan baru estimasi. Nah, kita harus lihat. Nah, ini kan ada risiko kegagalan mendapatkan cash flow tersebut. Nah, ini yang kita lihat bahwa ya tetap harus ada pertimbangan yang matang dalam pemakaian hutang. Jadi hitung-hitungannya kita harus jelas. Nah, kita harus tahu dulu berapa MPV yang pantas kita berikan. Nah, kalau di sini kita bisa lakukan simulasi. Bagaimana kalau misalnya hanya kita gunakan 25% hutang? 25% hutang. Kita coba lihat 25% hutang kita sudah accept juga di EPV-nya kita lihat 6,4%. Kemudian kalau dilihat kita hitung dari metode kedua flow to equity approach itu adalah 16 juga di accept. Dengan yang ketiga itu adalah juga di accept. Nah, tapi kalau misalnya kita coba misalnya adalah 15% atau hanya misalnya kita ambil 150 juta untuk sebagai utang, sisanya kita gunakan equity. Kita bisa lihat bahwa kondisinya adalah ditolak. Kemudian juga kita lihat di sini juga negatif ditolak. Nah, kita nggak rubah ya karena ini simulasi aja. Di sini adalah negatif ditolak. Kita juga bisa lakukan kalau mau misalnya bisa juga sebenarnya kita buat di sini misalnya sama dengan if it's one besar dari 0, nah kita itu nanti adalah accept, reject. Harus bikin ini ya. Lakukan numerik. Nah, kita bisa kopikan di sini. Otomatis nanti tidak accept. Oke,
berapa misalnya harus, berarti minimumnya berapa? Ini bisa kita lihat nih, misalnya ya bisa kita lakukan break eventnya berapa, tapi kita lakukan simulasi sederhana aja dulu. Misalnya kalau 17 kita lihat masih negatif, lihat masih. Nah, tapi kalau dengan FDA-nya kita udah accept. Nah, tergantung dengan metode yang kita lihat. Nah, keduanya adalah reject. Kalau misalnya 18 masih reject di sini, nah, ya 20 ini sudah accept. Kalau 19 itu masih reject, berarti ya sekitar 20, arti sekitar 20% lah kalau kita menggunakan metode EPV, tapi FDA tadi kita udah dari 17 kita udah positif. Nah, tapi kalau kita lihat di sini WACC pun masih negatif. Harapannya kita kalau bisa tetap ini, tapi bukan berarti kita harus tetap meraise hutang yang memiliki risiko tinggi ya. Kalau 21 ini kalau kita lihat mungkin sudah masih belum ya. Berarti kita oke 22 masih belum. 23% debt ratio kita dulu. Oke. 22% pas nol di apa kita, berarti 24% kalau kita bisa semuanya gitu di accept semuanya untuk 3 pendekatan tadi. Di 240 juta yang kita gunakan hutang ya dari sumber hutang, kemudian sisanya nanti adalah dari 760-nya kita gunakan dari equity. Oke, itu adalah simulasi yang bisa kita gunakan pengembangan dari konsep capital budgeting yang sebelumnya pernah juga kita bahas secara sederhana. Kita tidak mempertimbangkan level of minus ini ya, kita tidak mempertimbangkan penggunaan utangnya. Nah, dengan metode yang ada saat sekarang ini sangat bermanfaat bagi kita ketika kita menganalisis sebuah rencana investasi. Ini sebenarnya kan kebanyakan digunakan dalam studi kelayakan, feasibility study. Nanti kita bisa mengetahui berapa sih hutang yang bisa kita terima, accept di sini. Nah, berapa, dan juga pertimbangannya juga nanti adalah kalau kita berhutang tadi, apa manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Jelas tadi adalah ada cash flow, ada dari tax tadi. Nah, ini sebenarnya untuk UMKM nanti aplikasinya berbeda lagi karena kebijakan pajaknya untuk UMKM sedikit berbeda. Ini adalah lebih kepada corporate karena kita bicara corporate tax di sini. Oke, baik, itu aja. Terima kasih untuk sharing kita kali ini tentang valuation and capital budgeting for lever firms. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.